Halo sahabat Mindset Cerdas, apa kabar? Semoga selalu baik, sehat dan bahagia. Dan semakin sukses, terus semangat. Kita bertemu lagi dalam bahasan video. Kali ini saya ingin membahas bagaimana kita menyampaikan ide atau gagasan agar diterima oleh orang lain. Kita lihat ya, kadang-kadang atau kita sendiri atau pengalaman orang lain, kadang-kadang tuh kita telah menjelaskan panjang lebar suatu ide atau gagasan atau apapun itu kepada orang lain, ternyata mereka masih belum paham pada saat kita lihat apa tindak lanjut dari yang kita sampaikan tersebut. Atau kadang-kadang kita telah memberikan instruksi terperinci kepada staf yang sudah punya staf ataupun kepada rekan kerja kita tentang sesuatu hal baru yang harus dikerjakan. Tapi pada saat kita cek, ternyata yang dikerjakan beda dengan yang kita sampaikan. Kadang-kadang juga kita telah menjabarkan ya prosedur kepada kalau kawan atau sahabat mindset cerdas yang bergerak di dunia bisnis, kemudian ada suatu produk yang perlu dijelaskan prosedurnya kepada pelanggan, itu sudah dilakukan nih, menjelaskan prosedur sesuai dengan manual booknya, seperti ini. Tapi kemudian kita lihat ternyata pelanggan kita masih tidak paham dengan apa yang sudah kita jelaskan. Kadang-kadang juga kita telah menjelaskan ini ya, suatu konsep kepada rekan-rekan kerja kita, suatu ide gagasan dengan tahapan-tahapannya yang bisa kita kerjakan, kemudian kita bagi tugas, saya mengerjakan apa, kemudian rekan kita mengerjakan apa. Pada saat deadline-nya kita selesai, yang dikerjakan oleh kawan kita belum selesai karena dia tidak paham. Nah, ternyata dari 4 kondisi tersebut kesimpulannya bahwa siapa yang kita ajak bicara tadi atau yang kita jelaskan kepada siapa tadi, ternyata mereka tidak paham dengan apa yang kita jelaskan atau apa yang kita sampaikan. Lalu bagaimana caranya agar pesan yang kita sampaikan, baik itu berupa ide, berupa gagasan, petunjuk, instruksi, dan lain sebagainya, bisa diterima pesan yang kita sampaikan itu oleh mereka yang kita berikan pesan tersebut. Minimal di sini ada 5 hal yang harus kita kerjakan. Pertama, rencanakan apa yang akan kita katakan sebelum kita mengatakannya. Jadi jangan langsung tapi kita pikirkan dulu, kita rencanakan bagaimana kita cara menyampaikannya. Untuk itu, yang kedua, kita harus mengenali siapa pendengar kita. Kalau kita tahu siapa pendengar kita, kita sesuaikan bagaimana cara kita menyampaikannya. Yang ketiga, kita harus berbicara jelas, ya. Jelas dalam intonasi, jelas dalam kata-katanya, jelas dalam rangkaian pesan yang disampaikan. Dan didukung dengan bahasa tubuh. Artinya kita biasanya kalau untuk menjelaskan mungkin bahasa tubuh dengan tangan kita, dengan mimik kita, dengan body language, itu memperkuat pesan yang akan kita sampaikan. Dan kita harus bisa menggambarkan isi pesan tersebut yang akan kita sampaikan. Artinya menggambarkan itu kita sendiri harus bisa menggambarkan apa sebenarnya yang kita sampaikan atau ide apa tersebut, gagasan tersebut, apa sebenarnya yang kita sampaikan. Artinya harus singkat, jelas, orang bisa langsung menarik gambaran umum dari apa yang kita sampaikan.
pada saat kita menyampaikan ide, gagasan, apapun itu kan suatu komunikasi. Nah, di dalam berkomunikasi ini memang ada penghalang komunikasi sehingga komunikasi itu menjadi tidak jernih, ada barrier. Sebagus apapun pesan atau ide, gagasan yang disampaikan itu seringkali diterima tidak sesuai dengan yang kita sampaikan, tidak sesuai dengan maksud dan tujuan kita. Kenapa seperti itu? Karena ada penghalang komunikasi yang bersifat psikologis, bukan penghalang fisik, tetapi penghalang psikologis. Antara lain adalah adanya asumsi, kemudian sikap, prasangka dan bias, dan juga ada beban emosi. Untuk itu, perlu kita cek, kita periksa asumsi-asumsi itu. Ya, kita punya gambaran yang bagus tentang penyebab suatu masalah tertentu dan cara memecahkannya nih. Ini kita nih yang akan memberikan atau menyampaikan pesan. Nah, saat kita mendiskusikan dengan orang lain, seringkali kita itu berasumsi bahwa mereka sama dengan kita, bahwa mereka sudah tahu banyak hal, sama dengan kita tahu sebanyak kita yang kita ketahui. Sehingga pada saat menjelaskan ada hal-hal yang tidak kita jelaskan secara rinci, karena kita menganggap dia sama-sama tahulah dengan kita. Jadi akhirnya apa yang kita katakan berdasarkan asumsi kita tadi bahwa mereka memiliki pengetahuan yang cukup tetapi mungkin belum mereka praktekkan. Nah, itu asumsi kita. Nah, hasilnya bagaimana? Alhasil kita tidak memberikan informasi yang cukup kepada mereka. Tentu saja akhirnya hasilnya ya nggak nyambung karena banyak yang kita skip. Kita anggap dia sudah tahu ini, dia sudah tahu. Jadi kita hanya menyampaikan pokok-pokoknya saja. Padahal belum tentu dia tahu. Lebih baik kita sampaikan saja semuanya. Kalau seandainya dia pun sudah tahu ya nggak apa-apa, itu penguatan. Tetapi jangan diasumsikan bahwa mereka tahu sama seperti kita. Kan kita yang punya ide dan gagasan. Tentunya kita yang lebih tahu dibandingkan mereka. Yang kedua adalah sikapnya. Berhati-hatilah dengan sikap kita. Karena penghalang komunikasi lainnya itu adalah sikap pemberi pesan dan penerima pesan. Artinya sikap kita yang menyampaikan ide, gagasan atau pesan tersebut dan juga tentunya sikap si penerima pesan, si penerima ide dan gagasan yang kita sampaikan. Jangan sampai salah satu di antara kita yang menyampaikan pesan atau mereka yang menerima pesan atau bahkan kedua-duanya itu ada yang merasa tidak senang. Nah, pimpinan menyampaikan pesan ataupun gagasan kepada bawahannya itu sebaiknya dengan cara membimbing supaya yang menerima instruksi tersebut tidak merasa tidak senang atau dia tidak terganggu gitu dengan sikapnya. Karena kalau orang sudah merasa tidak senang itu biasanya sulit menerima atau tidak membuka diri terhadap masukan-masukan dari orang yang dia tidak senangi. Jadi ini harus sama-sama dijaga. Bagaimana agar kita yang menyampaikan pesan itu tidak menyebabkan orang yang kita ajak bicara atau yang kita sampaikan gagasan itu merasa nggak senang dengan kita. Dan sebaliknya, kalau kita menyampaikan ide usulan kepada atasan, jangan sampai atasan merasa tidak senang dengan sikap kita. Apa yang menyebabkan seorang pimpinan itu kurang menyukai atau tidak suka dengan ide atau gagasan yang disampaikan oleh bawahannya? Sebetulnya bukan isi dari ide dan gagasan tersebut. Kadang-kadang penyebabnya adalah bagaimana cara menyampaikan ide dan gagasan tersebut.
Tentu saja kita harus melihat siapa yang kita ajak bicara, ke siapa kita menyampaikan gagasan atau ide tersebut. Kalau kita menyampaikan usulan ke atasan, tentunya jangan memberi kesan kita menggurui. Ada nih pepatah yang mengatakan, boleh pintar tapi jangan menggurui. Kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang di atas kita, apakah itu atasan yang lebih senior, pokoknya yang dia posisinya di atas kita. Harus kita sesuaikan dengan posisi kita saat menyampaikan gagasan atau ide tersebut. Lebih-lebih kalau ide atau gagasan itu sebagai usulan kita ke atasan kita atau ke orang yang lebih tinggi dari kita atau ke calon investor atau ke orang tua kita, itu kan di atas kita. Nah, ini harus hati-hati, jangan kesannya menggurui. Penghalang komunikasi yang ketiga itu adalah prasangka dan bias. Prasangka dan bias itu milik kita yang menyampaikan gagasan atau ide, juga milik mereka yang kita ajak bicara. Jadi bias itu milik kita dan milik mereka. Siapa saja bisa dipengaruhi oleh bias ini saat menerima pesan dari seseorang. Bias yang kita miliki, yang mendukung atau menentang seseorang, itu mempengaruhi cara kita menerima pesan mereka. Artinya, sebelum kita menerima pesan atau apalah yang disampaikan oleh orang lain, kalau di diri kita sudah ada bias bahwa kita itu memang menentang dia, nggak suka, kita itu kurang simpati, itu akan mempengaruhi cara kita menerima pesan itu. Artinya kita lebih ke arah a priori terhadap usulan atau gagasan tersebut. Sebaliknya, kalau bias, karena bias itu bisa bias ke mendukung atau bias ke menentang. Kalau bias yang ada di diri kita mendukung dia, jadi apapun yang disampaikan, kita selalu mendukung. Nah, ini akan kelihatan bias yang dimiliki itu pada saat kita melihat kondisi politik. Coba kita lihat nih, ini kan sudah mau tahun-tahun politik. Ada yang mendukung si A, mendukung si B, mendukung si C. Itu sudah ada bias di dalam dirinya. Sehingga pada saat menerima informasi-informasi, dia tidak terbuka, tidak membuka diri. Langsung responnya mendukung atau menentang. Akhirnya apa? Akhirnya tidak objektif. Kita cenderung menerima gagasan dari orang yang kita sukai atau yang kita hormati. Sebaliknya, kita cenderung tidak menghiraukan masukan atau gagasan dari orang yang kita tidak sukai, walaupun sebetulnya ide atau gagasan dia baik. Nah, ini namanya bias atau prasangka yang harus kita minimalisir pada saat berkomunikasi dengan orang lain. Hal keempat yang menjadi penghalang komunikasi pada saat kita menyampaikan ide atau gagasan adalah kondisi emosional, yaitu kondisi emosional kita sendiri yang menyampaikan gagasan dan juga kondisi emosional orang yang kita ajak bicara atau yang berkomunikasi dengan kita. Tentunya kita semua pernah mengalami hari buruk ya, setiap orang pastilah. Nah, kita bukan hanya menyadari emosi kita ini yang seperti saat kita mengalami hal-hal buruk, tetapi kita juga harus memperhatikan, lihat kondisi emosi orang yang kita ajak berkomunikasi. Misalnya, kita sedang pada kondisi emosi yang buruk nih ya, bayangkan saja. Kemudian tiba-tiba ada orang yang menghampiri kita atau rekan kita dengan menyampaikan gagasan-gagasan baru dengan penuh semangat tentang strategi-strategi yang harus kita kerjakan. Dan dia mengatakan, ini harus kamu kerjakan, strategi ini bagus, dan lain sebagainya, saya juga mengerjakan ini. Apa reaksi kamu? Pada saat emosi kita tidak stabil dan kita mengalami hal buruk, responnya ada dua. Pertama, bisa saja emosi kita meledak, bisa semakin naik. Yang kedua, bisa saja emosi kita justru teralihkan. Dengan adanya
gagasan-gagasan baru tadi ini bisa menjadi pelarian emosi kita. Artinya pelarian yang positif. Yang kita dalam kondisi buruk tadi menjadi sedikit melupakan kondisi tersebut dan kita bersemangat untuk menerima gagasan-gagasan baru tersebut. Jadi bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif. Jadi bagaimana agar ide dan gagasan kita itu bisa diterima, kita harus menghilangkan penghalang komunikasi tadi, yaitu 4 hal. Pertama, singkirkan asumsi-asumsi. Yang kedua, hindari sikap yang tidak menyenangkan. Jangan ada prasangka atau bias terhadap informasi sehingga kita tidak objektif. Dan yang terakhir, keempat, perhatikan beban emosi dari kita sendiri dan juga orang yang kita ajak berkomunikasi. Jangan patah arang untuk menyampaikan ide-ide dan gagasan kepada siapapun, karena itu hal yang sangat positif dan akan memampukan kita untuk naik kelas. Sampai jumpa.